di podcast Ruang Aman Remaja. Ruang ngobrol santai tapi bermakna seputaran kesehatan dan kehidupan remaja di sekolah. Betul sekali. Nah, hari ini kita punya tema yang sangat menarik ini mengenai kesehatan reproduksi bagi teman-teman remaja ya. Memang sih ini agak-agak sensitif nih teman-teman, tapi ini perlu untuk kita ketahui. Nah, hari ini kita nih sudah hadir nih, ada dua narasumber kita yang nanti akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dan juga pertanyaan dari perwakilan teman-teman remaja yang sudah hadir di sini. Yuk kita langsung kenalan aja ya. Yang pertama ini ada Dokter Gede. Halo Dok, boleh kenalan sedikit Dok untuk teman-teman remaja? Ya, halo semua buat teman-teman remaja ya terutama yang masih bersekolah. Perkenalkan, nama saya Dr. Gede Agus Andika, alamatnya di Supiraman. Oke, makasih Dokter Gede. Dan ada narasumber kedua kita juga, ada dokter yang cantik, Dokter Narulita. Halo Dok. Halo, Boleh semuanya. perkenalkan diri Dok. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, saya Dokter Narulita, kebetulan dipanggil Dokter Lita ya. Saya bertugas di Puskesmas wilayah Waikanan. Baik Dok, kita lanjut ke segmen selanjutnya ya Dok. Dok, banyak sekali kan remaja yang mengeluhkan adanya perubahan fisiknya, terus juga mereka tidak nyaman Dok. Nah, sebenarnya apa sih Dok masa pubertas itu? Ya, mungkin izin menjawab ya. Iya. Jadi buat teman-teman remaja semua, pubertas itu merupakan suatu fase yang alami yang pasti dirasakan oleh semua manusia ya, terutama pada perempuan dan laki-laki. Pubertas itu merupakan suatu perubahan fisik secara fisik maupun emosional tentunya. Kalau pada laki-laki itu biasanya lebih lambat ya, dari umur 9 sampai 14 tahun biasanya dirasakan. Iya. Kalau perempuan itu lebih cepat, biasanya dari umur 8 tahun sudah itu sampai umur 13 tahun biasanya. Oke, itu pubertas ya Dok. Berarti Iya. ada perubahan fisik gitu ya Dok. Nah, izin nih Dok, biar teman-teman remaja kita lebih tahu lagi nih perubahan-perubahan fisiknya itu apa aja sih Dok yang terjadi baik di remaja putri maupun remaja putra biasanya? Oke, kalau perubahan fisik ya, kita bicara perubahan fisik pada laki-laki itu seperti perubahan pada suara ya, terus itu tumbuhnya kumis, terus itu mimpi basah, terus itu masih banyak lagi perubahan-perubahan pada laki-laki ya. Kalau yang pada remaja putri itu seperti terjadinya fase menstruasi, fase menstruasi, terus itu tumbuhnya payudara, terus itu dan melebarnya area pinggulnya. Itu pada remaja putri. Oke Dok. Dok, remaja ini kan mereka banyak sekali ya perubahannya, baik itu secara fisik dan juga cara mereka berpikir kadang masih labil ya. Iya, nggak stabil gitu Dok. Benar nggak sih Dok kalau kayak gitu untuk Iya. remaja? Iya benar banget. Kalau masalah dengan adanya pubertas ya pada remaja itu memang dari ininya nggak labil, seperti emosinya bisa terjadi cepat marah, terus itu perubahannya mudah sedih dan juga seperti meningkatnya hormon-hormon pada remaja. Iya, jadi lebih mudah emosi gitu Iya, ya mudah Dok. emosi. Ya, Benar. berarti ini sesuatu hal yang normal Iya, ya Dok benar. ya, Ada bukan suatu hal yang sesuatu yang normal. lebay ya gitu. Bukan. Oke, baik. Nah, mengantisipasi nih perubahan-perubahan yang terjadi di remaja ketika memasuki masa pubertas nih Dokter Gede nih. Nah, kira-kira Dok, peran sekolah penting nggak ya Dok ketika menghadapi masa-masa perubahan remaja ini? Kira-kira apa aja peran sekolah itu Dok? Ya, buat peran sekolah-sekolah itu sangat penting ya. Jadi para remaja itu kan rata-rata menghabiskan waktunya di sekolah. Jadi peran sekolah itu sangat penting untuk mengedukasi dari siswa-siswa di sekolah tentang pendidikan alat reproduksi, kebersihan reproduksi. Itu sebenarnya bisa diajarkan di sekolah. Jadi agar siswa-siswa itu tidak kaget dengan perubahan-perubahan fisik yang dialami, terutama biasanya
untuk siswa-siswa yang SMP gitu, karena kan emang usia-usia tadi yang saya sebutkan 8 sampai 13 tahun itu adalah usia-usia SD sampai SMP gitu. Oke dok, tadi kan kita sudah ngobrol terkait dengan pubertas ya dok ya. Ini kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu obrolan kita terkait dengan kebersihan diri dan juga alat reproduksinya. Nah, apa sih dok sebenarnya untuk tips untuk menjaga kebersihan diri dan juga ketika anak remaja kan mereka baru pertama kali ya, kadang mereka baru pertama kali mendapatkan haid seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk kebersihan diri yang menjaga? Oke, benar. Kalau kebersihan ya, alat reproduksi intinya ya, memang sangat penting untuk remaja-remaja yang baru terjadi pubertas. Seperti kebersihan pada remaja putri ya. Remaja putri itu bisa mengalami pada saat dia menstruasi. Jadi untuk menjaga kebersihannya bisa ganti pembalut 4-6 jam. Terus itu bersihkan dengan air yang bersih atau mengalir. Terus itu pakai sabun yang wanginya tidak terlalu menyengat. Kalau pada laki-laki, remaja laki-laki atau putra, itu bisa kita sering bersihkan area. Kadang-kadang kan remaja ini kan kalau kencing kan kadang sembarangan ya, karena ke bawah masih ini ya, masih ke bawah masih anak-anak ya. Masih transisi ya. Jadi untuk menjaga kebersihan itu ya saat ini harus sering dibersihkan area sensitifnya. Oke dok, nah ini ada juga nih problematika yang biasanya sering muncul bagi remaja yang baru pubertas nih dok. Itu adalah biasanya berat badan nih dok, gitu ya. Mungkin mereka kan juga hormonalnya berubah. Kemudian aktivitas fisik remaja ini kan lumayan luar biasa ya dok, sehingga menimbulkan bau badan. Nah kira-kira dok, untuk bau badan ini kira-kira tipsnya gimana ya dok untuk para remaja ini? Oh ya, kalau untuk bau badan itu sebenarnya hal yang normal ya, dialami oleh remaja, karena masa-masa pubertas itu adalah masa-masa di mana hormon itu lagi melonjak-melonjaknya, sehingga keringat tuh keluar berlebihan gitu. Jadi buat para remaja nggak usah khawatir kalau keringatnya berlebih, tapi mungkin tips-tipsnya untuk menjaga pola makan, gitu. Makan makanannya yang sehat, dan juga untuk menjaga kebersihan, mandi membersihkan diri, bisa menggunakan, kalau sekarang kan mudah ya, ada deodoran gitu untuk menghindari keringat yang berlebih yang bau gitu, karena kan bau itu timbul karena adanya bakteri kan ya. Terima kasih dok, jadi biar lebih percaya diri ya dok. Iya, lebih percaya diri juga untuk remaja-remaja. Oke, silakan dok. Oke, tadi kita sudah ngobrol dengan segmen yang kebersihan diri ya dok ya. Nah selanjutnya kita ngobrol selanjutnya itu dengan bonderis ya. Nah sebenarnya apa sih dok bonderis itu sendiri apa dan penting nggak untuk remaja? Ya, pada dokter Nurulita dipersilakan. Oke ya, saya menjelaskan tentang bonderis ya. Bonderis itu adalah salah satu batasan untuk diri kita ya. Jadi kita sebagai remaja yang melonjak ke masa-masa pubertas itu, jadi kita terjadinya bonderis, menjaga diri intinya. Jadi menjaga diri dari dunia luar, dengan adanya sentuhan, kan masa pubertas ini kan hormonnya meningkat nih. Teman-temannya pasti rata-rata, oh ini nih udah mulai gede nih, pasti kayak gitu ya. Nah, dengan cara yang kayak gitu, itulah terjadi bonderis. Harus ada batasan kepada remaja tersebut untuk membatasi area-area sensitif dia biar nggak disentuh oleh temannya, baik itu bercanda juga termasuk bonderis. Jadi kita harus menjaga diri dari sentuhan-sentuhan luar itu. Dok, lanjut, tadi kan kita bahas bonderis, sekarang kita bahas tentang konsep. Jadi situ tuh apa sih dok gitu ya, ketika tadi ya mulai ada orang yang menyentuh gitu kan, jadi kita harus punya apa ya, konsen itu apa sih dok gitu? Dokter Gede. Oke, saya ya jawabnya. Konsen itu salah satu persetujuan. Jadi
ada persetujuan, boleh nggak sih saya ini disentuh, boleh nggak sih area saya ini disentuh, itu adalah salah satu persetujuan. Tapi seandainya tidak ada persetujuan itu dari remaja tersebut, berarti dia harus mengatakan salah satu tidak, berarti nggak boleh area itu tersentuh itu. Ya, terus kalau misalnya nih Dok, ada yang melanggar batas, itu harus bagaimana remaja tersebut? Ya, silakan. Kalau untuk remaja-remaja yang melanggar batas tuh Iya, ya, benar jadi dong. terutama biasanya yang usil kan yang laki-laki Iya, atau benar. perempuan kepada perempuannya. Jadi untuk remaja perempuan terutama itu harus berani mengatakan tidak gitu. Kalau dia merasa dirinya tidak nyaman, ya udah katakan tidak gitu. Jadi kan kadang ada beberapa orang yang iya aja gitu, dan juga bisa juga kita juga menjauh gitu dari situasi-situasi bahaya gitu. Jadi misalkan bepergian di suatu tempat yang mungkin sepi, dan bepergian itu bisa ditemani oleh teman terdekat gitu. Jadi menghindari tempat-tempat berbahaya, dan kita sebagai perempuan ya, terutama perempuan yang lebih rentan, itu bisa ditemani oleh teman lebih curhat gitu ke teman terdekatnya, bisa melaporkan hal-hal yang mungkin dianggap mereka kurang baik itu kepada guru BK, misalkan kepada guru pengampu di kelas, dan juga bisa mengadu ke orang tua seperti itu. Makasih Dok. Jadi ini pesan ya buat teman-teman remaja, dari remaja, jadi harus berani ya untuk mengatakan tidak, dan juga harus jangan ragu-ragu untuk bercerita atau menyampaikan pada orang-orang terdekat gitu ya Dok. Baik, kita tanpa terasa nih udah diskusi atau membahas banyak hal ya. Nah ini kita masuk ke segmen berikutnya nih ya Mbak Mira ya. Ini ada segmen khusus nih untuk yang ingin bertanya langsung ke narasumber kita. Nah di sini sudah hadir teman-teman perwakilan dari remaja yang nanti bisa langsung nih diskusi dan bertanya langsung ke narasumbernya. Oke, silakan. Halo, kembali lagi di Ruang Aman Remaja. Saat ini saya sebagai host tanya jawab kita sudah bersama 2 orang siswa nih dari SMP. Silakan kakak-kakak ini diperkenalkan, siapa namanya? Saya Zahalia Sakira. Perkenalkan, nama saya Maita Tania. Iya, baik, di sini ada Dokter Dika dan Dokter Narulita nih. Boleh jika ada yang mau ditanyakan, silakan, kita persilahkan. Dok, aku mau nanya, kan saya baru pertama kali menstruasi. Jadi kayak pas hal itu sakit banget perutnya, terus di area wanita juga iya. Jadi gitu. Ya, kalau nyeri head itu ya pada wanita yang baru-baru menstruasi itu dinyatakan normal ya. Kalau nyerinya masih bisa dibawa aktivitas. Tapi kalau nyerinya udah berlebihan, kita nggak bisa lagi aktivitas, itu harus lebih konsultan ke dokter dokter terdekat ya. Tapi kalau masih nyeri head, di area kewanitaannya dan nyeri pada perutnya, itu masih hal yang normal. Karena itu terjadi pada dinding-dinding rahimnya pengelupasan. Itu namanya pengelupasan corpus luteumnya. Jadi dinding-dinding rahimnya melupas gitu. Jadi itu suatu hal yang wajar atau normal. Iya, jadi menstruasi tadi, nyeri saat menstruasi itu normal ya Dok ya. Jika nyerinya berlebih, berarti baru kita boleh ke dokter terdekat gitu. Iya benar. Iya. Boleh, kakak ada yang mau ditanyakan? Oh iya Dok, izin bertanya. Boleh. Kan ada nih Dok kata-kata tentang kalau lagi halangan nggak boleh keramas, nggak boleh potong kuku. Itu sebenarnya benar atau enggak ya Dok? Mungkin coba menjawab ya. Boleh Ya. dokter, silakan. Ya, kalau untuk siswa ataupun remaja putri yang katanya kalau kalau halangan nggak boleh keramas ya, itu sebenarnya nggak benar ya. Justru malah kita sebagai remaja putri itu sebaiknya lebih menjaga kebersihannya gitu. Jadi untuk ketika halangan itu harus menjaga kebersihan kuku, dan juga membersihkan daerah-daerah sensitifnya, dan juga terutama untuk keramas gitu. Kalau untuk keramas sendiri dilarang ketika halangan itu mitos.
berarti tidak benar ya. Tidak benar. Iya. Benar. Jadi ya saya menambahkan ya, nggak boleh perempuan itu kalau lagi masa haid katanya nggak boleh keramas ya. Sebenarnya itu mitos, bukan fakta. Faktanya kita harus jaga kebersihan, apalagi area kewanitaan kita, daerah-daerah yang sensitif itu akan menimbulkan salah satu penyakit yang berkepanjangan untuk kita wanita kalau kita nggak menjaga kebersihan. Jadi jangan ikut ya apa kata neneknya, apa kata siapa ya. Iya dok. Sebenarnya penting nggak sih menurut kalian itu podcast tentang atau informasi-informasi tentang kesehatan reproduksi saat remaja ini penting nggak? Penting ya, karena kan kita juga masih baru, belum tahu apa-apa. Kadang cuma kata nenek, kata ibu nggak boleh gini, nggak boleh kayak gitu. Maksudnya beda. Maksudnya kita nggak tahu kenyataannya kayak mana. Iya benar. Memang salah satu podcast tentang kesehatan ini, apalagi tentang pubertas, tentang menstruasi. Jadi kalian harus nyari sumber informasinya yang benar-benar. Jangan kata nenek saya, kata bude saya, itu nggak boleh ya. Sebenarnya ajaran mereka benar, cuman untuk kedepannya kita cari sumber yang benar-benar fakta, bukan Iya. mitos ya. Oke. Kalau saya boleh tanya dok? Iya, boleh. Jadi dulu saya saat SMA, saya juga pernah SMA kebetulan. Pernah Itu SMA? iya dong. Itu kebetulan dulu saya jerawatan parah sekali. Nah, gimana sih nanti kalau misalnya saya punya anak, gimana cara apakah itu normal? Terus bagaimana saya cara mencegah biar anak saya itu tidak mengalami hal-hal yang saya alami dulu gitu dok? Ya mungkin saya izin menjawab ya. Ini masalah saya juga ya, apalagi dulu baru-barunya pubertas. Jadi jerawat itu hal yang sangat normal gitu untuk para remaja, terutama remaja perempuan dan laki-laki. Bahkan kalau untuk jerawat itu biasanya malah lebih ke laki-laki, karena hormon pada laki-laki itu lebih berminyak gitu. Minyak yang dihasilkan di wajah laki-laki itu lebih banyak daripada di perempuan gitu. Jadi wajah itu lebih kotor dan hormon-hormon juga mempengaruhi tumbuhnya jerawat itu. Jadi untuk solusinya ya, kalau kita sebagai orang tua memberitahu kepada anak-anak kita nanti, lebih tenang aja, lebih tenang, biarkan jerawat itu tumbuh dengan sendirinya sambil memberitahu untuk menjaga kebersihan wajah. Nah, jadi setiap beraktivitas itu bisa mencuci muka, dibersihkan mukanya dengan sabun cuci muka yang kan ada banyak-banyak yang pokoknya yang sesuai dengan situasi kulit dia lah ya, atau kering atau lebih berminyak seperti itu. Agar karena kan sejatinya jerawat tuh karena kondisi muka kita yang kotor. Iya. Satu lagi dok. Saya juga punya anak laki-laki nih. Nah, kalau dia sudah mengalami mimpi basah, apa sih yang harus saya lakukan? Atau saya harus edukasi dia seperti apa gitu? Oh iya, boleh dong. Ini lagi-lagi ya. Oh iya. Kalau untuk laki-laki ya mimpi basah gitu. Jadi kita harus menjelaskan kepada anak laki-laki kita itu suatu hal yang wajar gitu. Jadi kan kadang saya juga pernah ya kan mengalami mimpi basah itu. Jadi ketika bangun tidur tiba-tiba celananya basah gitu kan. Nah itu adalah kita menjelaskan itu awal kita memproduksi cairan sperma gitu. Jadi hal tersebut tuh tidak tabu lagi sekarang. Kita harus jelaskan kepada anak laki-laki bahwa dia ini sekarang udah akil balik gitu kan, akil balik, jadi harus bisa menjaga dirinya dan bisa mengurangi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jadi apa resikonya mereka yang sudah akil balik dan menjaga kebersihan juga, menjaga kebersihan reproduksi, karena kan kalau sudah akil balik bawahnya mimpi basah itu kan pasti daerah ujung dari kemaluannya itu pasti lebih kotor daripada sebelumnya, mungkin seperti itu. Oh gitu, iya berarti memang
tentang kesehatan reproduksi ini bukan hal yang tabu lagi dan memang kita harus tahu ya dok ya, Iya. baik itu laki-laki atau perempuan, remaja dan dewasa ya dok. Iya. Oke, dokter berdua ada pesan nggak sih buat siswa-siswa kita di sini bagaimana mereka bisa menjaga diri untuk kehidupan selanjutnya nih gitu. Silakan dokter Narulita. Dari saya, pesan saya cuma satu, jaga batasan. Intinya jaga batasan seperti apa sih? Batas diri kita. Area-area yang sensitif nggak boleh orang menyentuh gitu ya. Terus itu sama jaga kebersihan diri ya. Karena kebersihan diri itu penting, itu adalah sebagian dari iman. Oke, itu aja. Semoga adik-adik sukses ke depannya. Kalau dari dokter Gede ada nggak dok pesan-pesan atau apa gitu buat teman-teman kita ini? Ya, buat remaja putri ya. Nah, kalau remaja putri itu lebih sensitif ya dibanding remaja laki-laki. Jadi benar yang dibilang Dokter Narulita, harus menjaga batasan untuk area-area sensitif, untuk siapa saja yang boleh dan siapa saja yang tidak boleh gitu kan. Dan juga untuk menjaga kebersihan alat reproduksi sama yang perempuan, karena perempuan itu lebih mudah terinfeksi karena saluran reproduksinya lebih pendek daripada laki-laki gitu. Dan juga jika tidak menjaga kebersihan juga merepet kemana-mana gitu. Jadi harus lebih menjaga kebersihan reproduksi dan menjaga diri, itu aja sih. Oke, terima kasih dokter atas informasi-informasi yang sudah diberikan pada hari ini. Oke, untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir di sini. Oke, kita sudah sampai pada penghujung acara podcast kita pada hari ini. Sebelum kita menutup, kita mintakan dulu bagaimana mungkin closing statement atau ada masukan atau apa yang ingin disampaikan oleh narasumber kita. Kami persilakan, mungkin boleh dokter Gede. Ya, terima kasih ya sebelumnya untuk Universitas Mitra Indonesia ya, Mitra telah mengundang kami ke podcast ini. Tempatnya sangat nyaman ya. Jadi saya berharap untuk bisa mengadakan acara seperti ini seterusnya agar masyarakat juga ataupun sesuai tema kita hari ini untuk siswa remaja agar terbuka gitu wawasannya tentang kesehatan reproduksi gitu. Jadi untuk teman-teman semua, siapa tahu bisa jadi kawan-kawan mitra Indonesia di sini dan memberikan informasi kepada masyarakat. Baik dok, terima kasih untuk semua ilmunya. Untuk kawan-kawan di luar sana yang ingin seperti kita, boleh bergabung dengan menggunakan klik di link di bawah ini atau langsung ke kampus Universitas Mitra Indonesia. Ya, karena Mitra sekarang udah buka ya penerimaan untuk mahasiswa baru. Betul sekali. Yuk join ke Umitra. Iya, silakan. Oke, Mari. demikian teman-teman podcast kita hari ini. Sampai jumpa.